Well, sore hari ini adalah sesi terakhir saya, sesi terakhir kita ya, di first anniversary menuju 2 garis dan pastinya, nanti akan ada hadiah yang akan dibagi juga sore hari ini, ya kan. Dan ini akan diundi, jadi teman-teman jangan kemana-mana, jangan pulang terlebih dahulu. Kalau mau tanya-tanya silahkan, kalau mau nanti info lebih lanjutnya juga boleh ke booth-nya beliau gitu. Cuman yang jelas saya sedikit, singgung sedikit ya tentang hypnofertility ini apa. Jadi menurut yang saya Google sebelumnya, hypnofertility yang akan kita bahas sesaat lagi, ini adalah metode hipnosis atau hipnoterapi yang ditunjukkan untuk membantu klien dengan masalah fertility. Nah, karena infertilitas ini kan nggak hanya nyangkut fisik ya, tapi juga sudah, nyangkut ke komponen mental juga, emosional juga, itu juga penting, termasuk salah satu yang berperan penting untuk menciptakan konsepsi. Langsung saja saya akan undang narasumber kita sore hari ini, narasumber yang terakhir, gongnya sore hari ini, ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Dokter Asti yang bergabung bersama dengan saya sore hari ini. Hai Dok. Selamat Halo, selamat sore. sore. Silakan dokter boleh Iya, duduk siap. bergabung bersama dengan saya. Dokter mau di tengah atau Enak kita ya, di Mbak? tengah aja ya Oke, daripada nutupin ini ya dok. Saya siap. yang bergeser aja kalau begitu. Silakan duduk dok. Oke, dokter saya ini kan awam banget ya soal begini-beginian gitu. Cuman tadi ya untungnya teknologi sekarang sudah mulai canggih. Jadi saya bisa search by search tentang hypnofertility. Nah, mungkin dokter sedikit jelasin ya hypnofertility yang saya tahu memang hipnoterapi ya ada beberapa kali saya pernah dengar. Nah, kalau hypnofertility saya jujur baru dengar pertama kali ini dokter. Mungkin bisa dijelasin sambil kita ngobrol-ngobrol ya dok Eh, ya. saya ada PPT gimana? Oke boleh. Boleh ya? Terlihat jelas PPT-nya ya. Yang di belakang bisa kelihatan ya PPT-nya. Oke silakan dokter. Oke, saya boleh bergerak? Boleh dong dok. Oke. Bebas aja sore hari ini. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar Anda hari ini? Hmm, Kok lemes ya? Kok lemes, Besti? Ayo, apa kabar Anda hari ini? Oke, good job. Ya, saya hari ini diberi kesempatan oleh menuju 2 garis ya MDG untuk membawakan materi tentang hypnofertility. Nah, apa sih hypnofertility itu? Yuk kita lihat. Next. Nah, hypnofertility berasal dari 2 kata. Hipnosis dan fertility. Ada juga hypnoslim. Hipnosis dan slim. Ada hypnobirthing, hipnosis dan birthing. Jadi kalau kita bicara tentang hypnofertility, kita harus mendalami dulu apa sih hipnosis itu, karena nanti saya akan melakukan hypnofertility untuk semua yang hadir di sini. Yuk next. Nah, kalau Anda sering lihat gambar-gambar bundar-bundar, itu biasanya adalah spiral untuk kita menghipnosis seseorang. Oke, next. Jadi sekarang saya gini ya, karena saya biasa kalau melakukan talk show gini ini saya banyak melibatkan audiens ya. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata hipnosis? Ibu Diah mungkin? Hipnosis itu saya pertama itu malah mengandung negatif. Mengandung hipnotis, gendam kayak gitu-gitu. Oh, Ibu nggak punya pengalaman pribadi kan, Bu, digendam nggak ya? Janganlah, Oke, Bu, nggak ya, apa-apa. amit-amit. Ini kan Heeh. namanya banyak Iya orang iya nih di iya iya. sini. Heeh, Oke, silakan, kok boleh yang lain. Apa yang ada di pikirannya pertama kali dengar kata hipnosis kok? Memperbaiki pemikiran alam bawah sadar mungkin ya. Cakep nih positifnya. Terima banyak kasih. baca, Iya. mungkin pengalaman belum kena gendam. Oke, sekarang next yuk. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jadi
Apakah Anda pernah dihipnosis sebelumnya? Coba yang di sini. Yang pernah boleh angkat tangan. Pernah dihipnosis? Gendam termasuk ya, Dok? Oh, enggak. Enggak. Oh, boleh. Boleh Yang ya? merasa hipnosis itu gendam boleh angkat Oh, iya. tangan. Siapa yang pernah dihipnosis? Oke, ya. Enggak banyak ya. Berarti nanti saya butuh effort yang banyak ini. Ini ada berapa pesertanya? Kurang lebih 50 kalau yang sekarang. 50 sampai 100, Dok. Siap. Oke, next. Nah, pertanyaannya. Apakah Anda pernah menyetir mobil dan tidak dapat mengingat sebagian detil dari perjalanan Anda? Atau membaca buku hingga menjadi bagian dari buku itu? Menangis saat nonton film atau mendengarkan musik? Membeli sesuatu oleh karena iklan? Ternyata sesuatu itu tidak terlalu Anda butuhkan. Pernah enggak? Saya. Siapa ayo yang pernah? Ya. Kok malu-malu gini? Siapa yang enggak pernah, wes? Siapa yang enggak pernah? Oh, enggak ada yang angkat tangan kan? Berarti semua pernah. Ini adalah natural hypnosis. Jadi ketika Anda nyetir, kemudian tiba-tiba Anda sampai di tempat yang Anda tuju tanpa berpikir apa-apa, itu berarti Anda terhipnosis. Anda sudah menggunakan pikiran bawah sadar Anda. Ada tulisan promo, diskon. Wah, itu langsung lari kejar. Walaupun ketika beli sampai di rumah, ternyata kagak butuh gitu ya. Aduh, rugi emanere gitu ya. Jadi itu natural hypnosis. Oke, next. Jadi mitos dalam hipnosis. Nah, ini ya. Hipnosis dapat mengatur seseorang. Hipnosis disebabkan oleh kuasa sang hipnotis. Jadi nanti saya menguasai Anda. Itu mitos ya. Hanya sedikit orang yang bisa dihipnosis. Hipnosis sama dengan penipuan, sama dengan gendam ya Bu ya. Ya. Sekali Anda terhipnosis, Anda tidak dapat menahannya. Hanya orang bodoh yang dapat dihipnosis. Hipnosis itu berbahaya, hipnosis menyebabkan ketergantungan. Ini adalah mitos yang beredar di khalayak umum. Oke, next. Jadi sebetulnya hipnosis bukanlah berpikiran lemah, hilang kendali diri, berpikiran kosong atau gendam, penguasaan pikiran terhadap subjek atau hilangnya kesadaran, bukan sihir, bukan magis, dan juga bukan sulap. Oke, next. Nah, ini siapa yang takut untuk dihipnosis? Nggak apa-apa, jujur saja. Ada yang takut untuk dihipnosis? Takut kayak uya-kuya? Ya, pasti yang ditakuti yang seperti uya-kuya ya. Takut nanti rahasiaku terungkap. Ya, padahal sebetulnya ya memang yang dilakukan uya-kuya itu 100% benar. Karena dia masuknya di bawah sadar, nggak ada settingan. Kalau itu memang benar-benar tidak ada settingan ya. Jadi ketakutan umum terhadap hipnosis adalah takut dikuasai. Takut rahasianya terbongkar. Takut melakukan hal-hal konyol dan lucu ya. Takut tidak bisa keluar dari keadaan hipnosis. Pernah enggak berpikir seperti ini? Saya yakin kalian semua pasti pernah memikirkan hal ini. Oke, next. Nah, kita sebelum saya melakukan hypnofertility, saya minta Anda mengosongkan dulu ya. Seperti kita belajar ya, karena kalau saya nanti akan memberikan sugesti kepada Anda dan itu tidak bisa masuk karena gelas Anda sudah cukup penuh, maka Anda keluar dari sini sia-sia eman ya, karena kita sebagai orang yang pejuang 2 garis itu kan penuh di sini itu meaningful tapi full yang double L. Iya, bukan full yang cuman single L, full di sininya semua penuh. Oke, next. Jadi seperti ini ya, izinkan saya mengisi
pikiran Anda dengan memberikan sugesti positif kepada Anda. Oke, next. Jadi, selain hipnosis, karena saya juga Master of NLP, saya memasukkan sugesti ini nanti juga dengan NLP. Ya, NLP adalah mendapatkan sambungan melalui info. Anda melihat, Anda mendengar, Anda juga merasakan. Sehingga sampai di olfaktori dan gustatory, sehingga bisa dilakukan senang, bahagia, nyaman. Jadi ketika saya akan masukkan sugesti positif, maka Anda harus senang dulu, Anda harus bahagia dulu, Anda harus merasa nyaman dulu, sehingga apa yang saya akan masukkan, sugesti yang saya masukkan itu tidak Anda tolak. Oke, next. Nah, ini ya, secara visual, auditory, dan kinestetik. Oke. Nah, sejarah hipnosis, next aja ya, karena kita tidak sedang ini, next aja. Yang kita pakai adalah next modern hipnotis ya. Dengan menggunakan, saya lebih suka dengan menggunakan Milton Erickson. Ini yang paling banyak dipakai oleh hipnoterapis. Oke, next. Nah, nanti saya akan melakukan induction, deepening, kemudian Anda masuk di hypnosis state, sehingga saya bisa memberikan sugesti, setelah itu saya akan mengembalikan Anda ke sadar lagi. Supaya apa yang saya lakukan itu Anda tahu dulu. Ya, karena ini banyak sekali orang, saya harus memberikan istilahnya informed consent gitu ya dalam bahasa kedokterannya. Oke, next. Jadi nanti Anda seperti ini, kemudian saya akan induction Anda, terus kemudian saya deep lagi, kemudian saya kembali di normal. Nah, pada saat Anda sudah relax, baru saya akan memberikan sugesti kepada diri Anda. Oke? Nah, kita bicara tentang pikiran sebelumnya ya. Tubuh dan pikiran itu diciptakan dari kumpulan pengalaman lewat visual, auditory, kinestetik. Nah, informasi itu ada 3. Dari visual, dari Anda melihat, dari Anda mendengar, dari Anda merasakan. Kalau itu terjadi 1 kali, maka masuknya di conscious, sadar. Tapi kalau berulang-ulang, terjadi repetisi, maka masuklah dia di pikiran bawah sadar. Nah, sama seperti ketika tiba-tiba Anda mendengar sesuatu itu mungkin bermakna positif buat seseorang, sesuatu bisa bermakna negatif buat seseorang. Kenapa? Karena visual, auditory, kinestetiknya, pengalaman ininya sangat berbeda. Ya, oke, next. Jadi pikiran ada 2. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita itu hanya 12% mempengaruhi diri kita. Selebihnya adalah 88% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, proses mental yang bersifat otomatis hingga Anda tidak menyadarinya. Dan sulit dikendalikan dengan sengaja. Sebetulnya saya bawa kertas ya. Ada yang setiap orang punya ballpoint enggak? Ada? Ada di dalam situ ada kertas. Ada ballpoint juga saya sediakan ya. Mari kita selesaikan. Pikiran bawah sadar Anda yang 88% ini sangat mempengaruhi diri Anda. Ini praktek dok ceritanya? Iya boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh silakan Oke, dok. ya saya mau praktek supaya siapa ada yang ballpoint? Ada ya pasti ya. Kertasnya aja. Kertas dibagikan masing-masing 1. Saya akan membantu Anda untuk menghilangkan pikiran bawah sadar Anda yang mungkin itu menghambat Anda menuju 2 garis. Ya.
kadang ada keraguan. Kalau sudah ada keraguan, itu ada di pikiran bawah sadar Anda ketika Anda maju ke program hamil, itu menghambat Anda. Ya, ada yang saya punya pasien yang spermanya kurang bagus. Kemudian setiap kali dia berhubungan kayaknya nggak mungkin jadi, kayaknya nggak mungkin. Padahal kita lupa bahwa ada Tuhan. Ya sudah, oke dibagi. Rada, semuanya rada semua. Kertas. Jadi ini kayak menghilangkan Yes, mental block. mental blocknya ya dok ya. Mental block. Sama sugesti jelek gitu ya. Ya. Heeh. Sebelah sini rada. Ada siapa yang belum dapat kertas? Mungkin ada yang belum dapat kertas, di belakang masih ada. Ada kertas lagi nggak? Bantuin. Ada banyak, saya bawa kok. Oh banyak ya dok. Heeh. Nah, sekarang setiap orang punya mindset masing-masing ya. Coba tuliskan 2 saja pikiran bawah sadar Anda yang negatif, ketakutan Anda terhadap program hamil yang sedang Anda jalankan. Saya tidak akan membuat Anda membaca. Kalau suami istri kan punya mindset yang berbeda kan? Ya, sebaiknya dua-duanya menulis juga. Tapi di satu kertas masing-masing punya mindset sendiri. Silakan tulis apa yang menghalangi diri Anda atau mental block Anda terhadap program hamil Anda. Jadi apa yang menghambat diri Anda, pikiran Anda untuk Anda bisa menuju 2 garis. Karena ada pasien yang bilang, saya ketika menikah, kayaknya di pernikahan itu saya pernah bilang bahwa nanti kayaknya saya baru punya anak setelah 8 tahun. Itu mental block. Ada juga yang ada satu pasien yang setelah dia baru akan mau punya anak kalau dia sudah mapan. Tingkat kemapanan setiap orang akan bertambah, dan bertambah. Oke, sudah. Saya nggak perlu tahu, Anda tulis saja. Ya. Bebas Anda mau menulis apa, tapi di kertas. Kertas boleh minta lagi Kak? Tapi di kertas. Oke, setelah sudah, ini saya menggunakan metode NLP ya. Metode NLP. Aku minta 1 dong. Oke, kalau sudah Anda boleh angkat kertasnya. Yang sudah, 1 sampai 2 saja yang itu sangat mengganggu diri Anda. Jika sudah, kertas Mbak, karena nanti akan kita sobek. Ya, yuk kertas. Kita akan metode NLP ya, fokus pada diri saya, kepada. Oke, ketika sudah semua, ini yang menghambat loh ya, bukan yang mendukung Anda. Ini ada hal yang menghambat diri Anda. Mungkin Anda pernah orang tua Anda atau siapa yang menulah itu apa? Cursing. Mengutuk. Nah, mengutuk. Kan ada orang-orang tua yang bicara, oh kayaknya kamu begini-begini. Tulis saja. Ya. Oke, sudah. Karena kita akan menyelesaikan pikiran bawah sadar Anda sebelum saya masukkan sugesti positif kepada diri Anda. Sudah semua yang sudah diangkat kertasnya? Oke, saya nggak tahu apa yang Anda tulis karena ini adalah privasi diri Anda. Saya tidak akan bertanya, jangan takut seperti uya-kuya, karena saya bukan uya-kuya. Matanya ditutup. Oke. Matanya ditutup sambil kertasnya taruh atas gini. Matanya ditutup yuk. Ambil nafas. Lepas.
ambil nafas, relax dulu ya. Lepas, ambil nafas, lepas. Oke, izinkan Anda menyelesaikan semua mental block yang menghambat diri Anda untuk menuju 2 garis. Sekarang buka mata Anda, fokusnya kepada diri saya. Oke, sekarang tekuk pas Anda, tekuk. Kemudian Anda pejamkan mata Anda dan niatkan ya. Anda pejamkan mata Anda, niatkan bahwa ketika Anda menyobek kertas ini, niatkan Anda buang mental block Anda. Jadi niatnya adalah Anda membuang mental block Anda. Oke, 1, 2, 3, sobek. Oke. Ya. Kemudian sobek lagi. Semakin kecil mental block ini akan mempengaruhi diri Anda. Oke, sobek lagi sampai sekecil-kecilnya. Oke. Setelah itu taruh saja di bawah. Kemudian matanya ditutup. Ini adalah program membuang semua mental block yang sudah Anda tulis. Ketika Anda sudah merasa cukup, matanya ditutup, taruh kertasnya. Oke, ambil nafas. Matanya ditutup, buang. Sekali lagi, ambil nafas, buang. Izinkan pada hitungan ketiga Anda hembuskan nafas Anda sekencang-kencangnya untuk membuang semua pikiran negatif yang ada di dalam tubuh Anda dan pikiran Anda. Buang semuanya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hembuskan nafas sekencang-kencangnya. Buang semua yang menghambat diri Anda menuju 2 garis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan nafas Anda. Buang semua energi negatif dan pikiran negatif yang menghambat diri Anda untuk menuju 2 garis. Oke. Sekarang matanya dibuka, kita lanjut ya. Oke, next. Jadi ini tadi sebetulnya saya sudah memasukkan Anda pada kondisi trans hypnosis stage ya, untuk membuang semua mental block yang ada di tidak semua yang Anda tulis, karena saya tidak tahu apa yang Anda tulis ya. Dengan kata lain bahwa mari kita menuju program menuju 2 garis ini dengan pikiran yang positif. Karena Anda membutuhkan pikiran yang positif untuk kuat berjuang, untuk terus berjuang. Oke, next. Jadi ini tadi ya sudah saya lakukan. Ada 4 gelombang di pikiran kita. Beta itu saat saya masuk tadi kita masih beta, alfa, theta itu saat saya sudah mulai melakukan. Yuk matanya ditutup, theta ketika saya minta Anda menulis pikiran negatif yang ada di dalam pikiran Anda, delta itu ketika Anda sudah tidur nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu tidur ngorok-ngorok itu delta. Oke, next. Jadi nanti saya akan bekerja pada saat saya menghipnosis Anda, saya ada di theta atau alfa theta untuk memasukkan sugesti positif yang ada untuk memasukkan sugesti positif kepada pikiran bawah sadar Anda, menggantikan pikiran bawah sadar yang negatif yang sudah Anda buang tadi. Oke, next. Jadi sekarang saya ingin tahu tingkat sugestibilitas Anda ya, kemampuan untuk memasuki hypnosis stage karena saya harus masukkan sugesti. Oke, next. Tapi sebetulnya bahwa kita harus tahu dulu, ada 5% orang sulit ya di hipnosis. Ada 85% orang itu ya bisa ya enggak gitu ya. Kadang bisa, kadang enggak. Tapi 10%-nya itu sangat mudah di hipnosis. Jadi kalau Anda sulit di hipnosis, it's okay. Berarti Anda termasuk yang 5%.
Kalau Anda mudah dihipnosis, it's okay. Karena berarti artinya Anda masuk yang di 10% orang kebanyakan. Kalau Anda yang iya, tidak bisa, kadang nggak bisa, berarti Anda di yang 85%. Oke, next. Nah, kita mau main-main dulu ya, supaya kita pada saat memasukkan sugesti, Anda bahagia, Anda senang, Anda merasa nyaman. Ya, jadi sukarela. Anda harus percaya dulu sama saya, memahami komunikasi dan memiliki kemampuan fokus. Oke. Nah, kita akan melakukan sugestibilitas test. Next. Tapi sebetulnya sugestibilitas itu dipengaruhi oleh lingkungan, profesi, dan intelektual. Next. Nah, saya hanya yang kedua saja ya yang saya akan lakukan. Saya akan melakukan tes sugestibilitas tes. Sekarang semua matanya ditutup. Saya akan lakukan sugestibilitas tes. Anda hanya fokus pada suara saya. Kalau Anda tidak menutup mata, itu saya bebaskan. Itu artinya Anda masuk di yang 5%. It's okay. Karena ada orang yang 5%, ada orang yang 85%, ada juga orang yang 10%. Nah, saya ingin tahu Anda masuk yang di mana. Oke, matanya ditutup. Ambil nafas. Relax. Ambil nafas. Relax. Niatkan. Setiap tarikan nafas membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman. Dan bayangkan di antara kelopak mata Anda, kelopak mata atas, dan kelopak mata bawah Anda, saya olesin lem kayu yang sangat kuat. Dan itu membuat kedua kelopak mata Anda lengket. Kelopak mata atas dan kelopak mata bawah Anda lengket satu sama lain. Oke, sekarang saya akan oleskan di antara kedua kelopak mata Anda lem kayu. Dan pada hitungan ketiga, lem kayu ini semakin kering dan membuat kedua mata Anda, kedua kelopak mata Anda lengket satu sama lain. 1, 2, 3. Sekarang lem kayu itu kering dan membuat kedua mata Anda, kedua kelopak mata Anda lengket satu sama lain. Dan semakin Anda berusaha membuka mata, maka semakin lengket kedua kelopak mata Anda. Semakin Anda berusaha membuka kedua kelopak mata Anda, maka kedua kelopak mata Anda semakin lengket. Sekarang saya minta Anda berusaha membuka kedua kelopak mata Anda dan semakin Anda berusaha semakin lengket. Oke, buka kedua kelopak mata Anda dan semakin Anda berusaha membukanya, maka semakin lengket. Semakin Anda berusaha membuka, maka Anda semakin lengket. Oke, 3, 2, 1, mata Anda kembali seperti semula. Buka mata Anda pelan. Oke. Gimana Mbak rasanya? Ya gitulah. Ya, jadi ada orang yang 5% yang sulit memang, ada orang yang 85%, ada orang yang mudah. Ya, saya bisa lihat ini siapa yang mudah, siapa yang sulit, siapa yang moderate ya. It's okay, semuanya sama. Ya, karena memang setiap orang nggak ada. Setiap dalam satu forum 100% mudah. Aduh, saya bahagia itu ya, karena memang pasti ada itunya, prosentasenya ya. Jadi menurut saya sebagian besar di sini memang moderate dan yang 5%
it's okay, itu adalah karakter Anda, tidak masalah ya. Jadi kalau ada orang yang saya nggak bisa dihipnosis, maka itu karena memang Anda berarti adalah orang yang 5% ya. Oke, next. Jadi kembali lagi, sekali lagi, alfa, theta. Dalam hipnosis, alfa, theta yang utama ya kondisi. Jadi itu yang akan kita lakukan di sini. Oke, next. Nah, nanti akan saya relaksasi ya. Saya relaksasi, kemudian memang ini adalah gejala-gejala ya, di mana nanti saya akan jalan. Kenapa kok saya berdiri tidak duduk? Karena saya harus melihat. Oh ya, ini sudah rileks. Oh, ini belum. Oh, ini memang yang 5%. Oh, ini yang 10%. Jadi saya harus melihat memang. Yuk, next. Nah, nanti Anda akan merasa lebih ringan ya. Ototnya merasa lebih rileks. Next. Medium trance, kaku, partial amnesia. It's okay, nanti kita akan kembalikan ke kondisi yang seperti semula. Oke. Kalau ini untuk yang benar-benar punya trauma. Kita tidak melakukan kalau dalam kondisi kelas yang besar ya, jumlah besar. Yuk. Nah, ini ya. Jadi memang ada kondisi kejiwaan, tingkat keaktifan berpikir, suasana kondisi lingkungan, kemudian keterampilan dari seorang hipnosisnya, hipnoterapisnya, waktu dan tingkat kepercayaan pada klien terhadap seorang hipnoterapis. Nah, sekarang Anda tahu kan sugesti, kira-kira Anda ingin sugesti positifnya yang saya masukkan ke dalam diri Anda itu apa? Coba Mbak, kira-kira kamu kalau saya memasukkan sugesti positif, kamu ingin dimasukkan sugesti positif yang seperti apa? Biar nggak gampang sedih, biar bahagia gitu. Oke. Bahagia, Yes. bahagia Biar dong. bahagia. Oke, Cece. Kalau saya memberikan sugesti, kamu ingin saya memberi sugesti apa? Kurang lebih sama. Sama, bahagia juga. Sama, oke. Dari sisi sini mungkin Dari dok. sisi sini, Ibu Iya. sudah. Jangan ingat-ingat masa lalu aja. Oke, jangan ingat-ingat masa lalu. Bahagia juga. Intinya Ya, bahagia intinya ya dok. bahagia, Kalau betul. saya jadi kaya aja. Oke. Lupa hutang-hutang. Gitu. Tapi tidak bahagia. Kebanyakan pikiran, Oh. banyak hutang. Oke. Yuk, next. Jadi intinya sama ya, kita harus berpikir positif. Nah ini oke, next aja, ini nggak usah, karena tadi sudah. Nah, sugesti, rangkaian kata-kata atau kalimat yang disampaikan dengan hukum tertentu. Oke, next. Nah, syaratnya adalah jelas, tegas, hingga memberikan gambaran yang mantap, tunggal, tidak meragukan dan salah tafsir, nada monoton, nanti saya akan masukkan itu. Sekarang kertas lagi, bagikan. Satu di sisi sini, satu di sisi sana, biar beredar aja. Kan aku bawa banyak itu. Ya, satu di sisi sini, satu di sisi sana. Yuk, saya kirim kertas lagi. Sekarang Anda tulis ya. Anda tulis kata-kata positif yang bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Satu orang satu. Sudah ada. Iya. Satu orang satu. Anda tulis saja sugesti positif yang ingin Anda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kata-katanya harus 5P tadi. Next aja ada 5P. Nah, kata-katanya adalah positif, present time, private. Private kenapa? Karena ini setiap pasangan suami istri, suami punya mindset sendiri, istri juga punya mindset sendiri. Kertas dong, ini. Ya, Anda tulis. Tapi ini berhubungan dengan menuju dua garis ya.
Ya. Menuju 2 garis. Anda tulis kata-kata positif buat diri Anda sendiri. Buat diri Anda sendiri untuk Anda berhasil menuju 2 garis. Kata-kata positif ya yang Anda ingin masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Harus Oke, ada sambil 5 unsur ini, Dok. Hah? Harus ada 5 unsur ini. Ya, dia harus kata-katanya positif. Pokoknya kata-kata yang positif. Kata-katanya positif. Untuk menuju 2 garis ya. Untuk menuju 2 garis. Fokus kita sedang di menuju 2 garis. Betul. Oke? Mungkin sambil mau Gimana, Dok? sambil menunggu menulis barangkali mau bertanya sesuatu. Oh, kita lempar pertanyaan. Maksudnya boleh, Dok? Oh, mereka lagi asik ya. Oke, Biarkan mereka saya yang menulis nanya dulu. aja kalau gitu ya. Oke, Dok, ini sembari sambil didengarkan, kan ini namanya adalah hypnofertility. Kalau hypnofertility biasanya dari klien-kliennya dokter yang sudah ada. Jadi prosesnya itu memang harus setiap minggu atau sekali ketemu cukup atau kayak gimana, Dok? Kalau sugesti positif sebaiknya itu berulang-ulang. Tapi kalau dia untuk mengatasi trauma itu bisa 1 kali cukup. Oh, kalau justru trauma cuma sekali aja cukup? Iya, karena kan kita terapi. Betul. Tapi kalau sugesti itu kan dibutuhkan repetisi, Iya. berulang-ulang sehingga Iya. dia bisa masuk di pikiran bawah sadar. Oke. Ada beberapa orang yang memang seperti yang tadi dokter bilang ya, 5% tidak bisa dihipnosis. Mungkin couple, pasangan, mungkin istrinya gampang dihipnosis, suaminya enggak. Nah, itu Iya. gimana, Dok, cara kerjanya? Ya, setiap orang memang ada mungkin dengan saya tidak bisa, tapi mungkin dengan orang lain yang dia lebih percaya, dia bisa. Jadi kan oke. dalam satu forum ini kebetulan saya yang bicara. Betul, betul. Jadi mungkin forum ini 5% sulit. Iya. Tapi mungkin kalau orang lain sebagai hipnoterapis di sini orang yang 5% terhadap saya itu dia bisa masuk di yang 10%. Jadi bukan berarti begini, bukan berarti 1 kali nggak bisa terus, oh saya yang 5%. Iya, Bukan begitu ya, Dok ya? Enggak gitu. Oke. Jadi masing-masing tergantung trust ya terhadap orang yang bicara. Oke, kalau misalkan seseorang mau di hypnofertility ya, Dok ya, itu berarti kan memang harus couple ya? Harus suami istrinya? Harusnya. Karena kan terjadinya konsepsi pertemuan sel telur dengan sel sperma itu kan tidak hanya sel telur kemudian dia bisa Betul. hamil atau sperma dia bisa hamil. Harus Setuju. ada sel telur dan Sel sperma. Jadi dua-duanya memang harus punya pikiran harus yang punya positif. pikiran yang positif. Karena Oke. kasihan ketika satu orang itu sudah positif tapi justru dijatuhkan oleh pasangannya. Iya, iya. Iya kan kata-katanya seperti itu. Akhirnya down. Gitu. Dengan hypnofertility ini bisa nggak sih, Dok, kan gini ya, kalau kita bicara soal ya menuju 2 garis atau pejuang 2 garis itu kan society kita itu kan memang punya mulut yang kadang-kadang nggak bisa dikontrol ya, Dok Iya, ya. betul. Apakah Betul ini juga sekali. bisa menangkal, kadang-kadang kita keluar dari hypnofertility oke, fine, kita positif, aura positif. Malamnya ketemu teman kantor, kolega atau bahkan keluarga, udah zet gitu. Makanya kita harus melakukan repetisi supaya imun kita tinggi. Itu. Sebetulnya sama seperti ketika kita berhadapan dengan orang batuk pilek. Iya. Kalau imun kita turun, kita bisa batuk pilek. Tapi Iya. kita kan tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. setuju, Sehingga Dok. imun kita yang harus kita tingkatkan. Repetisi terus kata-kata itu sehingga orang ngomong apa aja next. Biarlah berlalu ya. Iya, seperti itu. Oke, gimana sudahkah 5 kata-kata Sudah kata berapa positif saja yang Anda tulis, silakan ya Anda tulis sugesti positif yang Anda ingin masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda menuju 2 garis. Jika sudah, maka kita mulai relaksasinya ya. Boleh minta lagu? Kasih putar lagu.
Oke, sekarang matanya ditutup semuanya. Kita akan masukkan ke dalam sesi relaksasi, hypnofertility. Anda boleh cari posisi yang PW dulu, yang enak buat diri Anda. Matanya ditutup. Ambil nafas. Relax. Ambil nafas. Relax. Niatkan setiap tarikan nafas membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih lelap, sangat dalam. Ambil nafas. Niatkan tarikan nafas ini membawa relaksasi pada otot-otot, jari-jari kaki, naik ke betis, naik ke paha, menjalar ke perut, ke dada, ke punggung, dan ke panggul Anda. Rasakan seluruh otot dari ujung jari kaki sampai dada Anda rileks. Sangat dalam, sangat lelap. Jauh lebih dalam, jauh lebih lelap. Semakin dalam, semakin lelap. Ambil nafas. Niatkan tarikan nafas ini membawa relaksasi pada otot-otot jari-jari tangan Anda, naik ke lengan, naik ke bahu, menjalar ke leher, ke otot-otot wajah. Otot bibir rileks, otot pipi rileks, otot mata rileks, otot dahi rileks, otot rambut rileks. Rasakan seluruh otot dari ujung jari kaki sampai rambut Anda. Rileks sangat dalam, sangat lelap. Jauh lebih dalam, jauh lebih lelap. Semakin dalam, semakin lelap. Rasakan setiap tarikan nafas membuat Anda masuk alam relaksasi Anda 100 kali lebih dalam dari sebelumnya. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Rasakan tarikan nafas ini membuat Anda masuk ke alam relaksasi Anda 100 kali lebih dalam dari sebelumnya. Istirahatkan pikiran dan diri Anda. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Rasakan tarikan nafas ini membawa Anda masuk ke alam relaksasi Anda 100 kali lebih dalam dari sebelumnya. Istirahatkan pikiran dan diri Anda. Nikmati lagu ini dan relaksnya.
ikuti kata-kata saya dalam hati Anda. Semakin hari aku semakin sehat. Semakin hari aku semakin kuat. Semakin hari aku semakin bahagia. Semakin hari hormonku semakin seimbang. Untuk ibu-ibunya, semakin hari aku semakin siap hamil. Untuk bapak-bapaknya, semakin hari spermaku semakin sehat. Aku selaras dengan tubuhku. Aku selaras dengan pikiranku. Tubuhku tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu juga dengan pikiranku. Tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang buka mata perlahan dan baca dalam hati tulisan-tulisan yang Anda tulis di kertas tadi 5 kali, berulang 5 kali. Baca sambil yang Anda tulis tadi baca 5 kali. Baca sugesti positif yang sudah Anda tulis. Ulang 5 kali. Jika sudah, Anda boleh pejamkan mata Anda. Oke, ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Istirahatkan pikiran dan diri Anda. Jika ada rasa negatif dalam membaca itu, berarti Anda masih punya mental block di situ. Sekarang pada hitungan ketiga, hembuskan nafas, buang semua energi negatif yang ada di dalam pikiran Anda dan diri Anda. 1, 2, 3, hembuskan nafas kencang-kencangnya. Buang semua energi negatif yang ada di tubuh Anda dan pikiran Anda. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, buang. Semua energi negatif yang masih menghalangi diri Anda untuk menuju 2 garis. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Oke, sekarang buka mata lagi, baca sekali lagi, baca lagi tulisan Anda ulangi 5 kali. Sugesti positif yang Anda buat sendiri, baca 5 kali, Anda ulang 5 kali. Anda harus melakukan repetisi. Oke, jika sudah, tutup mata Anda. Oke, ambil nafas, relax. Sekarang, buat yang beragama Muslim, katakan, ya Allah, Alhamdulillah. Untuk yang beragama lain, ya Tuhan, terima kasih. Oke, ambil nafas, ya Allah, Alhamdulillah. Ambil nafas lagi, ya Tuhan, terima kasih. Mulai sekarang dan seterusnya dari hari ke hari, Anda semakin sehat, semakin kuat, Anda semakin bahagia.
Mulai sekarang dan seterusnya dari hari ke hari hormon Anda semakin seimbang dan Anda semakin sehat. Mulai sekarang dan seterusnya dari hari ke hari Anda semakin bersemangat dalam menjalani proses menuju 2 garis. Oke, saya akan membangunkan Anda dari hitungan 1 sampai 5. Hitungan kelima Anda bangun dalam kondisi jauh lebih segar, jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia. 1, 2, 3. Ketika Anda bangun, Anda 100 kali lebih segar, 100 kali lebih sehat, 100 kali lebih tenang, 100 kali lebih bahagia. 4. Ketika Anda bangun, Anda 1000 kali lebih segar, 1000 kali lebih sehat, 1000 kali lebih bahagia. 5, Anda boleh buka mata sesuai dengan kecepatan yang Anda inginkan. Oke, saat sadar, ambil nafas ya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi ambil nafas ya Allah. Terima kasih. Oke, silakan. Wow, tepuk tangan sekali lagi boleh ya. Tepuk tangannya memang seikhlasnya ya dok, karena masa baru melek mata. Ya. Baru melek. Mudah-mudahan bisa lebih bahagia. Itu tadi sebenarnya Amin. latihan itu bisa dilakukan di rumah nggak Iya. dok? Sebetulnya tulisan Anda yang sudah Anda tulis ini letakkan di tempat-tempat yang Anda sering lihat. Oke. Jadi mungkin di kaca rias atau mungkin Di di kamar kulkas, mandi, di kulkas, di kamar mandi. mandi lebih lama ya. Iya. Duduk sambil lihat itu sambil membaca gitu ya. Oh, Karena oke. kan kata-kata kita adalah doa kita. Itu yang akan diulang-ulang di otak Diulang-ulang. kita ya. Harus direpetisi Harus semuanya. direpetisi. Jadi bisa dilakukan di rumah juga. Bisa. Yang tadi sudah kita lakukan ya. Iya. Dengan dibantu kata-kata positif yang sudah ditulis. Oke, Dokter Asti ada yang ingin disampaikan lagi sore hari ini mengenai hypnofertility? Satu kata, repetisi itu membuat Anda bisa meningkatkan imun. Jadi ketika Anda, ya netizen ya, ada banyak yang ngomong, tapi Anda kuat, saya yakin Anda bisa melewati ini semua. Oke. Amin, terima Amin. kasih ya dok. Sebentar, saya akan buka penanya dulu boleh ya? Mungkin masih ada yang penasaran dengan hypnofertility. Boleh ditanyakan, ada yang mau bertanya sore hari ini setelah tadi praktek, mungkin setelah tadi coba, meskipun sesinya tidak panjang ya. Kalau sebenarnya kalau hypnofertility normal berapa menit ya? 1 jam ya dok ya? Kalau hanya sugesti 30 sampai 45 menit. Sugesti full 30 sampai 40 menit. Ya tadi nggak sampai 20. Memasukkan Ya. sugesti, Deep baru naik lagi ya. Oke, tadi kan nggak sampai 15 menit juga ya dok. Oke, ada yang mau bertanya silakan mengenai hypnofertility atau mau bertanya soal yang lain juga boleh. Sudah paham? Sudah pada paham kayaknya ya untuk bisa Udah dicoba ngantuk. lagi. Iya tadi habis break udah dok antara ngantuk sama mau buka puasa ya. Iya betul Udah setuju. kurang energi ya. Oke kalau begitu. Baik, nanti kalau pengen langsung konsultasi ke dokter bisa langsung ke booth ya dok ya. Ya silakan. Karena dokter Asti juga akupuntur juga. Yes. Bisa ngobrol soal akupuntur. Katanya tadi saya dengar juga di booth ada yoga, float yoga nanti tanggal 6 ya dok untuk ya. tanggal 6 kita mengadakan yoga online ya bersama Lemiel. Kalau Anda mau ikut yoganya, Anda bisa tulis data Anda di booth sehingga nanti hari tanggal 6 kita berikan link. Oh, oke, Zoom meeting. nice. Oke, baik. Langsung ketemu di booth ya bersama dengan Dokter Asti. Terima kasih dok sekali lagi Sama-sama. ilmunya sore hari ini, Oke. sugestinya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dokter boleh ya sore hari ini. Thank you so very much. Terima kasih banyak.